Selamat malam Bapak Ibu. Sembari menunggu Bapak Ibu yang lain memasuki room Zoom meeting pada malam hari ini, kita tunggu 1 hingga 2 menit terlebih dahulu. Begitu ya Bapak Ibu. Kita tunggu terlebih dahulu Bapak Ibu memasuki room Zoom meeting ini dan juga menunggu Bapak Ibu yang lain dapat terkoneksi dengan audio atau suara kami. Gitu. Sembari menunggu, izinkan saya bertanya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu dari daerah mana saja? Sembari menunggu Bapak Ibu yang lain masuk ke Zoom meeting, silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan pesan di kolom chat Zoom. Wah, ada Ibu Ratna Amalia dari Jogja. Wah, ada Ibu Afifah dari Malang, ada NTT, Bima, Banjarmasin, Ibu Kade Aprianti dari Bali, dari Magetan, Jawa Timur. Wah, keren-keren sekali Bapak Ibu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, ada Ibu Ida, ada dari Riau. Kita tunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain untuk masuki room Zoom meeting pada malam hari ini. Wah, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Parepare. Wah, tentunya apakah Bapak Ibu sudah siap menerima materi di hari pertama ini? Wah, Ibu Elin Wijaya siap, Ibu Resti siap. Wah, tentunya jika Bapak Ibu siap, tentunya kami tentu akan lebih siap juga Bapak Ibu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Arif Wicaksono selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Melisa yang akan memandu kegiatan workshop virtual ini selama 3 hari melalui diskusi interaktif di Zoom Meeting yang tentunya akan dilaksanakan di waktu yang sama, yaitu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya kegiatan pertama di bulan Februari yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia, di mana kegiatan ini adalah kegiatan workshop virtual yang memang fokus untuk mengembangkan kemampuan Bapak Ibu dalam media pembelajaran berbasis digital tentunya, karena di era saat ini tentunya sudah sangat dibutuhkan sekali media pembelajaran yang berbasis digital, begitu ya Bapak Ibu. Dan di Guru Inovatif Indonesia ini mewadahi terkait pengembangan media pembelajaran tersebut. Nah, tentunya di kegiatan ini Bapak Ibu, kegiatan kita di bulan pertama ini bertajuk kuis pembelajaran dengan Quizlet, begitu. Dan nanti Bapak Ibu akan menyimak serta bahkan mempraktekannya secara konsisten begitu di pertemuan selama 5 hari begitu, dengan rincian 3 hari pertama Bapak Ibu akan melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting, kemudian 5 hari berikutnya atau 5 hari tersebut Bapak Ibu bisa mengikuti diskusi melalui WhatsApp group. Jadi di sana Bapak Ibu bisa langsung bertanya-tanya langsung kepada Bapak Arif Wicaksono yang tentunya sudah memahami lebih lanjut terkait Quizlet tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia ini, di mana dengan kegiatan workshop virtual, Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi terkait segala bentuk administrasi ataupun presensi, karena nanti kami dari tim akan menyediakan dokumen secara lengkap atau dokumen secara utuh yang akan dibagikan melalui WhatsApp group. Jadi di sini Bapak Ibu di room Zoom meeting ini Bapak Ibu silahkan simak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dan juga Bapak Ibu bisa menggunakan alat yang lain, mungkin ada
perangkat yang lain untuk mempraktekannya. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu menyampaikan kehadirannya di kolom chat Zoom, akan tetapi di kolom chat Zoom ini nantinya Bapak Ibu bisa menggunakannya sebagai alat untuk bertanya atau menanyakan apa sih kesulitan Bapak Ibu terkait pembelajaran pertama ini, begitu. Nah, adapun kegiatan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, pertama pembukaan, kedua sambutan, sekaligus pembukaan acara workshop virtual, ketiga pemaparan materi, dan keempat diskusi interaktif, dan kelima penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mulai acara pada malam hari ini, kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita mulai hari pertama ini hingga akhir nantinya berjalan secara lancar begitu dan Bapak Ibu mendapat ilmu terkait pengembangan media pembelajaran tentunya dengan Quizlet. Masuki acara yang kedua, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Direktur kita, Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD, sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Kepada beliau, kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Melisa atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Semoga sehat selalu Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Oke, baik. Hari ini saya selaku Direktur dari Pelaksana Guru Inovatif Indonesia ini akan membuka kegiatan workshop virtual kuis pembelajaran dengan Quizlet ini. Nah, mungkin sedikit pengantar apa itu Quizlet. Ya, seperti namanya kuis ya, Quizlet. Maka mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah tahu namanya Quizizz, Kahoot, dan sebagainya. Ya, bisa dikatakan aplikasi-aplikasi tersebut hampir serupa. Tetapi kita sebagai guru, sebagai pendidik, gitu ya, baik guru, dosen, widyaswara, dan sebagainya, pastinya perlu tambahan informasi, tambahan media, tambahan alat ya, yang nantinya kita bisa memilih mana sih yang lebih baik antara Quizizz atau Quizlet atau mungkin Kahoot atau mungkin apapun itu. Kita harus coba dulu, harus coba sebanyak mungkin. Dengan kita mencoba sebanyak mungkin aplikasi itu, nanti kita akan terbuka wawasan kita, oh ternyata kalau menggunakan ini ada kelebihan ini, kalau menggunakan ini ada kelebihan kekurangan. Nah, maka itulah yang disebut dengan pengalaman. Pengalaman itu diperoleh ketika kita terus berusaha, terus mencoba. Termasuk saya di sini, meskipun di sini saya merupakan kepala dari lembaga ini, saya juga ikut mengikuti webinar sampai dengan selesai. Saya lihat narasumber dan saya juga secara tidak langsung juga terus belajar dari narasumber-narasumber yang sudah kami datangkan di kegiatan khususnya pada malam hari ini. Nah, mungkin sedikit informasi bahwasannya kami mengikuti melaksanakan kegiatan ini itu merupakan yang ini Bapak Ibu merupakan kegiatan pertama dari workshop virtual di bulan Februari. Jadi workshop virtual setiap bulannya kita adakan 3 kali Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mendaftar ketiganya. Nah, ini kita laksanakan hari ini selama 5 hari ke depan dengan 3 kali Zoom ya di sini. Kemudian minggu depan kita lanjut membuat animasi pembelajaran dengan Doratun. Saya sering melihat platform-platform lain dan rata-rata belum ada yang memberikan pelatihan dengan Doratun ini, maka kami adakan. Dan termasuk pelatihan dengan Sohoso. Ini bisa dikatakan juga masih sedikit sekali yang membuat pelatihan dengan tema seperti ini. Yang ada biasanya Canva dengan PowerPoint. Kita coba sesuatu yang baru. Jadi 3 platform ini, baik Quizlet, Doratun, dan Sohoso, bisa dikatakan masih jarang lembaga-lembaga pelatihan mengadakan pelatihan dengan topik seperti ini. Padahal ini merupakan platform online yang bisa Bapak Ibu akses dengan gratis ya, tanpa harus instalasi di laptop Bapak Ibu atau di PC Bapak Ibu, sehingga sesuatu yang gratis, sesuatu yang murah tapi kita bisa manfaatkan harus kita pelajari. Mungkin itu sedikit gambaran dari kami Guru Inovatif Indonesia. Selamat belajar Bapak Ibu selama 3 kali Zoom ke depan. Mungkin ketika sinyalnya nanti macet-macet tidak perlu khawatir, nanti rekaman Zoom
akan kami share. Dan materi lengkap 3 hari ke depan juga akan kami share. Termasuk juga ketika nanti Bapak Ibu mencoba di rumah masing-masing, ketika ada kendala, narasumber hari ini kami posisikan selaku instruktur yang sudah kami gabungkan di grup WhatsApp. Jadi ketika ada masalah, boleh tampilkan di grup WhatsApp screenshot gitu ya. Nanti akan dijawab oleh narasumber kami yang kompeten di bidangnya, meskipun masih muda, tapi beliau sudah cocok dengan topiknya, sudah menguasai dengan topiknya. Kita belajar tidak mengenal usia, siapapun dia, kalau memang menguasai, kita harus terbuka pikiran kita. Kita belajar dengan siapa saja. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi atas sambutannya sekaligus membuka acara workshop virtual di bulan Februari ini. Memang benar Bapak Ibu, di mana kegiatan kita pada malam hari ini merupakan kegiatan pertama di bulan Februari, di mana memang Guru Inovatif Indonesia ini setiap bulannya melaksanakan kegiatan rutin workshop virtual selama 3 kali, begitu Bapak Ibu, maksudnya 3 kali akan ada 3 submateri terkait workshop virtual tersebut. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengetahui lebih lanjut, silakan Bapak Ibu bisa langsung kunjungi laman kami di guruinovatifindonesiaCom. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait presensi, kemudian materi ataupun rekaman Zoom meeting, sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami nantinya dari tim Guru Inovatif Indonesia akan membagikannya secara utuh kepada Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu silakan yang ada di room Zoom meeting ini, silakan Bapak Ibu bisa mencatat atau menyimak dan bahkan Bapak Ibu bisa langsung praktek begitu. Nah, nanti jika di tengah jalan Bapak Ibu terdapat kendala atau di tengah-tengah tertinggal begitu Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti rekaman Zoom meeting-nya akan kami bagikan sehingga nanti Bapak Ibu bisa belajar lebih lanjut begitu. Nah, kemudian kita masuk ke sesi ketiga yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Wicaksono. Silakan kepada Bapak Arif Wicaksono, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Saya buka Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Malam hari ini kita akan memulai materi terkait dengan kuis pembelajaran, dengan Quizlet, yang mana pada hari ini juga Bapak Ibu akan saya paparkan juga materi terkait kuis itu bagaimana, dan kemudian mungkin Bapak Ibu yang di sini pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain atau pernah mencoba platform-platform yang lain seperti Quizizz dan lain sebagainya, maka dari itu Bapak Ibu ini adalah salah satu platformnya, salah satu alat untuk membuat kuis pembelajaran dan mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu pada sekolahnya masing-masing gitu Bapak Ibu, pada kelasnya masing-masing. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MD selaku narasumber, selaku founder P4I, dan juga yang terhormat Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta kegiatan pada malam hari ini. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita mungkin akan belajar bersama karena mungkin Bapak Ibu sepertinya sudah paham, mungkin lebih paham daripada saya terkait dengan pembelajaran. Namun kita akan fokuskan pada kuis pembelajaran dengan bantuan Quizlet ini Bapak Ibu, di mana nantinya Bapak Ibu jika mengalami kendala-kendala, Bapak Ibu nanti bisa langsung bertanya melalui grup WA ataupun jika perlu bisa menghubungi saya secara pribadi Bapak Ibu. Mungkin itu sebelum saya buka untuk materinya pada hari ini. Bapak Ibu silahkan bisa disiapkan device-nya atau perangkatnya untuk kalau ingin praktekkan secara langsung Bapak Ibu. Tapi jika ingin menyimak terlebih dahulu, silakan Bapak Ibu menyimak terlebih dahulu, nanti bisa melihat kembali rekaman yang akan kami bagikan gitu Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini saya izin terlebih dahulu untuk share screen Bapak Ibu.
sudah terlihat ya Mbak Melisa? Sudah nampak, Pak? Baik, terima kasih. Nah, materi malam hari ini adalah kuis pembelajaran dengan Quizlet. Baik Bapak Ibu, untuk materi ini kita akan bahas dengan melalui Zoom selama 3 hari, dan kemudian nanti 2 hari berikutnya Bapak Ibu bisa diskusi interaktif melalui grup WA dengan saya, ataupun nanti atau mungkin besok Bapak Ibu ketika praktekannya ada kendala langsung bisa berkomunikasi dengan saya melalui grup WA tersebut, atau bisa menghubungi saya secara pribadi Bapak Ibu, biar di hari kedua dan hari berikutnya tidak tertinggal untuk materinya. Dan kalau ingin menyimak terlebih dahulu kemudian baru mencobanya di hari ke-4 dan 5 tidak masalah juga, tidak apa-apa begitu Bapak Ibu. Untuk materi hari pertama, sebelumnya mungkin saya perlu perkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu. Nama saya Arif Wicaksono, lebih akrab dipanggil Wicak gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa panggil Mas Wicak begitu, karena saya lebih akrab dipanggil Wicak gitu, dan saya rasa saya lebih muda daripada Bapak Ibu peserta pada malam hari ini. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang sering mengikuti kegiatan kami, Bapak Ibu sudah sering bertemu dengan saya karena sebelumnya saya sudah sering menjadi moderator, dan beberapa kali sebelumnya, 1 kali sebelumnya ini Bapak Ibu, saya juga pernah menjadi pemateri di Guru Inovatif Indonesia ini. Saya di Guru Inovatif Indonesia juga sebagai instruktur. Bapak Ibu mungkin di beberapa bagian atau di beberapa karya termasuk artikel populer mungkin bisa menghubungi saya yang mungkin sudah pernah mengirimkan artikel populernya di Radar Edukasi, mungkin sudah pernah berkomunikasi dengan saya gitu Bapak Ibu. Jadi di Guru Inovatif Indonesia saya sebagai instruktur dan juga diamanai untuk pegang di Radar Edukasi Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin baru pertama mengenal saya, nama saya Arif Wicaksono, lebih akrab dipanggil Wicak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa panggil Mas Wicak gitu. Untuk malam hari ini Bapak Ibu, mulai dari ringkasan materinya untuk pertemuan hari pertama, yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang pertama terkait dengan kuis pembelajaran. Apa itu kuis pembelajaran? Dan mungkin secara singkat saja kita bahasnya, karena saya rasa akan lebih banyak kita bahas tentang Quizlet-nya. Jadi kita akan lebih banyak prakteknya begitu Bapak Ibu. Kemudian di materi kedua kita akan bahas terkait platform-platform atau alat-alat yang sudah ada yang sering digunakan terkait dengan penyediaan kuis gitu, terkait dengan pembuatan kuis. Ya salah satunya ya ada Quizizz dan Quizlet ini begitu Bapak Ibu. Dan saya akan memaparkan terkait dengan Quizlet, mungkin sedikit terkait Quizlet-nya, apa bedanya dengan platform yang lain dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita akan praktekkan cara membuat akun Quizlet-nya Bapak Ibu. Jadi malam hari ini saya harap Bapak Ibu sudah bisa membuat akunnya sendiri-sendiri begitu. Mudah kok, semua cara-cara yang sudah saya paparkan nantinya, yang akan saya paparkan nantinya akan sangat mudah diikuti begitu Bapak Ibu. Sudah saya buat sesimpel mungkin sehingga Bapak Ibu lebih mudah untuk mengikuti step by step-nya yang akan saya paparkan. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebelum membahas terlalu dalam lagi, Bapak Ibu mungkin sudah tahu sebelumnya apa itu kuis pembelajaran. Silakan Bapak Ibu bisa diketikkan di chat Zoom. Bapak Ibu bisa ketikkan apa itu kuis pembelajaran, terutama kuis pada pembelajaran. Silakan Bapak Ibu bisa berkomentar di kolom chat Zoom terkait dengan kuis, apa itu kuis pembelajaran. Setahu Bapak Ibu mungkin yang pernah membuat ataupun mengerjakan gitu Bapak Ibu. Tes formatif dari Ibu atau Bapak Ibu Afifah SMA 4 Malang, latihan soal menggunakan kuis atau permainan yang menarik. Bisa kuis pembelajaran, pertanyaan yang diberikan kepada siswa, kumpulan pertanyaan lisan, penilaian harian,
Baik, sudah banyak yang mengerti. Saya kira Bapak Ibu sudah banyak yang memahami terkait dengan kuis pembelajaran. Jadi kalau kita tarik secara umumnya Bapak Ibu, kuis ini bisa kita gunakan sebagai permainan, ataupun kita bisa gunakan untuk evaluasi Bapak Ibu. Nah, dari dua garis besar ini Bapak Ibu, nanti kita akan lebih kerucutkan lagi. Sebenarnya Quizlet ini dipakai untuk apa? Untuk permainankah, bermain sambil belajarkah, atau kita bisa gunakan juga untuk evaluasi, begitu Bapak Ibu. Jadi kita akan pelajari Quizlet ini ke depannya agar Bapak Ibu nanti bisa menempatkan Quizlet bisa digunakan untuk apa saja gitu Bapak Ibu. Karena kita pakai perbandingan, kita gunakan perbandingan dengan platform-platform yang lain sehingga Bapak Ibu nanti bisa mencocokkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau digunakan untuk evaluasi, yang bagus untuk apa? Menggunakan apa? Kalau digunakan untuk permainan atau apa ya istilahnya itu? Coffee break lah misalkan seperti itu. Jadi apa yang akan kita butuhkan itu disesuaikan dengan apa yang alat yang kita pakai itu disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan gitu Bapak Ibu. Ya, sudah cukup Bapak Ibu, sudah banyak yang memberikan definisi terkait dengan kuis pembelajaran. Saya rasa sudah hebat-hebat Bapak Ibu, sudah mengerti apa itu kuis pembelajaran dan juga manfaatnya untuk siswa dan cara kerjanya seperti apa. Salah satu untuk evaluasi, ya benar. Secara garis besar ada yang untuk evaluasi, ada yang untuk permainan gitu. Baik, saya lanjutkan. Menurut KBBI, Bapak Ibu, KBBI sendiri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mendefinisikan kuis menjadi 3. Karena mungkin ada beberapa kondisi kuis ini sebagai permainan dan ada juga yang menempatkan kuis sebagai evaluasi, yang seperti yang saya bilang tadi. Jadi menurut KBBI ada 3. Yang pertama adalah ujian lisan atau tertulis yang singkat. Ya, ini yang sering kita gunakan untuk pembelajaran. Kemudian KBBI juga mendefinisikan bahwa kuis itu adalah dalam acara hiburan dalam radio atau televisi yang berupa perlombaan adu cepat menjawab pertanyaan, cepat tepat, cerdas cermat seperti itu. Dan yang definisi terakhir terkait dengan daftar pertanyaan sederhana yang berhadiah. Nah, ini sesuai penempatannya. Kalau kita kuis pembelajaran itu kita gunakan untuk definisi yang pertama, ujian lisan atau tertulis yang singkat. Tapi kita juga bisa membuatnya sebagai permainan agar pembelajaran di kelas lebih hidup lagi gitu, agar lebih menarik Bapak Ibu. Seperti definisi yang kedua ataupun yang ketiga. Sebenarnya semua definisi ini bisa kita rangkumkan, bisa kita mainkan sekaligus dalam kuis pembelajaran yang interaktif begitu. Dan kita akan gunakan Quizlet untuk kegiatan pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu yang pernah menggunakan sebelumnya, pernah membuat kuis sebelumnya dengan platform-platform yang ada di sini, mana yang pernah Bapak Ibu gunakan di antara 5, di sini ada 5 Bapak Ibu, ada pilihannya ini sama saja. Jadi pilihannya ada 5, Google Form, Quizizz, Kahoot, kemudian tadi ada Wordwall dan Quizlet sendiri. Mana yang Bapak Ibu pernah gunakan? Quizizz, Kahoot, Quizizz. Ternyata banyak sekali ya platform-platform yang pernah digunakan Bapak Ibu terkait dengan kuis pembelajaran ini. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu pernah membuat sebelumnya, untuk Quizlet ini akan lebih mudah dipahaminya nanti. Nah, Quizizz. Ya memang Quizizz yang paling populer Bapak Ibu. Quizizz memang paling populer untuk pembuatan kuis interaktif. Beda dengan Google Form. Google Form kan mungkin akan lebih banyak digunakan untuk pendaftaran, registrasi dan lain sebagainya. Kalau Google Form. Kalau Quizizz memang tampilannya menarik dan memang disetting untuk pembelajaran kuis interaktif begitu Bapak Ibu. Namun malam hari ini kita akan bahas tentang Quizlet karena Quizizz mungkin
sudah banyak Bapak Ibu yang tahu. Di sini juga sudah banyak yang menjawab Quizizz pernah digunakan, Kahoot, dan lain sebagainya. Tentunya dari tiap platform ini ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing Bapak Ibu. Entah itu dari segi gratisnya, pembayaran, fitur-fitur, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas responnya Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan lebih banyak membahas tentang Quizlet Bapak Ibu. Quizlet itu di platformnya, di webnya menonjolkan dengan kata-kata seperti ini, kartu flashcard dan media belajar digital terbaik. Mereka mengklaim seperti ini karena keunggulan dari Quizlet sendiri adalah permainan kartu flashcard-nya. Jadi sebenarnya di dalam Quizlet ini seperti apa ya? Seperti modul begitu Bapak Ibu. Jadi materi yang kita siapkan sebelumnya, set materi yang kita siapkan sebelumnya itu nanti siswa bisa memainkannya sambil belajar. Jadi bisa bermain sambil belajar untuk beberapa step kegiatannya, dan kemudian dari materi-materi yang sudah diajarkan kita bisa adakan kuisnya gitu Bapak Ibu. Baik kuis live-nya atau mungkin sebagai evaluasinya gitu. Jadi ada dua bentuk pengambilan pengambilan nilainya Bapak Ibu. Ada yang bentuknya memang seperti kuis, dan untuk yang kuis itu nanti yang paling pertama bisa memenangkan atau paling pertama bisa benar semua itu yang akan memenangkan kuisnya. Sedangkan kalau yang bentuknya evaluasi nanti di akhir ada total nilainya begitu Bapak Ibu. Jadi di Quizlet ini bentuknya seperti e-learning gitu Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, tampilan awalnya seperti ini untuk Quizlet Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kunjungi di webnya quizlet.com akan muncul seperti ini tampilan awalnya. Ini tampilannya sudah tampilan yang terbaru, Bapak Ibu bisa kunjungi juga di quizlet.com, tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan pembuatan akunnya, Bapak Ibu bisa memainkan sebentar, akan saya stop share dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan saya pandu untuk mencoba Quizlet, di mana Bapak Ibu di sini akan saya posisikan sebagai peserta kelas atau siswa, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin seperti itu. Bapak Ibu bisa mencoba kuisnya, sebentar saya bukakan terlebih dahulu. Saya share screen kembali. Nah, begini Bapak Ibu. Di sini sudah saya siapkan set materinya dengan beberapa pertanyaan dari definisi dan istilah atau jawabannya gitu Bapak Ibu. Nah, ketika kita memainkan kuisnya di sini kita akan diberikan dua pilihan Bapak Ibu. Kita mau memposisikan siswa kita itu secara kelompok, berkelompok acak atau secara individu gitu. Kita akan coba yang individu terlebih dahulu. Dan kita juga bisa memilih opsi permainannya seperti apa. Kita mau definisi dan istilah atau istilah dan definisi. Jadi kalau definisi dan istilah, jadi pertanyaannya itu merupakan definisinya dan jawabannya itu nanti sebagai istilahnya. Dan kalau kita posisikannya yang pilihnya yang istilah kemudian definisi, nanti pertanyaannya hanya istilah saja, istilah-istilah kemudian jawabannya berupa definisinya. Umumnya kita menggunakan yang definisi kemudian pilihannya berupa istilah. Ini ada sound yang dimainkan tapi tidak saya share soundnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak mendengar soundnya. Sekarang mungkin Bapak Ibu bisa masuk ke quizlet.live. Kemudian masukkan juga kodenya seperti ini Bapak Ibu.
Nah, silakan Bapak Ibu kunjungi di browsernya masing-masing www.quizlet.live. Kemudian masukkan kodenya seperti ini. Oh ya Bapak Ibu, untuk Quizlet ini tersedia di beberapa platform termasuk di Android Bapak Ibu. Kalau menggunakan Android, Bapak Ibu bisa download aplikasinya melalui Play Store. Jika tidak ingin mendownload aplikasinya, Bapak Ibu bisa langsung membuka di browsernya masing-masing. Jadi di Android itu kan ada Google Chrome juga Bapak Ibu. Bisa buka dari situ juga, ataupun menggunakan laptop, buka Chrome atau Mozilla atau browser yang lain Bapak Ibu. Kemudian ketikkan Quizlet.live. Kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi, Bapak Ibu tinggal scan saja QR code di sini, kemudian nanti otomatis akan masuk ke dalam room yang saya buat. Untuk sejauh ini dari Quizlet masih belum saya coba untuk batas maksimal pesertanya. Kita coba saja di sini Bapak Ibu, kita langsung coba saja berapa batas maksimal peserta yang bisa mengikuti kelasnya, mengikuti kuisnya. Sudah ada 30-an pemain. Ini akun saya gratis ya Bapak Ibu. Ini masih akun gratis. Kita coba saja. Kita tunggu mungkin sampai 19.35. Kita tunggu Bapak Ibu yang lain untuk masuk ke dalam room ini. Kita tunggu 3 menit terlebih dahulu. Ya mungkin ini kelebihan dari Quizlet. Kalau di Quizizz itu seingat saya Quizizz atau Kahoot itu atau mungkin platform serupa kayak Mentimeter itu terbatas sekali peserta yang bisa mengikuti kuis untuk versi yang gratis. Kalau di Quizlet ini sejauh ini belum ada batasannya berapa jumlah pemain yang bisa memainkan sekaligus dalam kelas begitu Bapak Ibu. Kita tunggu 19.35, 2 menit lagi. Ini sudah ada 56 peserta yang bergabung. Kita tunggu Bapak Ibu yang lain mungkin juga terkendala sinyal. Nggak bisa buka browsernya. Silakan buka browser yang lain Bapak Ibu. Barangkali ada kendala di browsernya. Iya Bu. Biasanya ini ada bug juga ya. Apa ya kalau istilahnya itu ada gangguan sedikit sebenarnya di Quizlet sendiri. Biasanya kalau Bapak Ibu baru bergabung itu akan ada definisi dan istilahnya. Jadi ada pertanyaan dan jawabannya untuk di slide pertama, tapi beberapa menit kemudian akan hilang. Tersisa hanya istilah-istilahnya saja seperti kubus, balok gitu. Digeser-geser itu semua clue-nya gitu, semua clue dari pertanyaan itu akan muncul gitu Bapak Ibu. Masih muter-muter. Baik Bapak Ibu, ditunggu saja. Mau ke browsernya gimana? Mungkin Bapak Ibu yang dalam kondisi full screen, Bapak Ibu bisa tekan di fitur pojok kanan atas, itu view-nya exit full screen mode. Jadi Bapak Ibu keluar dari tampilan full screen, kemudian membuka browsernya. Untuk Bapak Ibu yang tampilannya full screen di Zoom. Itu kalau muncul seperti itu atau sesuai yang kita buat nantinya untuk clue-nya. Itu sesuai yang akan kita buat nanti Bapak Ibu. Akan muncul sesuai dengan apa yang kita buat, set pertanyaan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Baik, sudah 19.35, di sini sudah ada 78 pemain yang mengantri. Kita mulai Bapak Ibu. Nah, untuk yang seperti ini Bapak Ibu, untuk yang permainan kuis, kalau ada satu orang yang berhasil menjawab dengan benar semua pertanyaan atau menyelesaikan semua kuisnya, maka kuisnya itu akan berakhir dengan sendirinya. Pemenangnya akan langsung terrecord begitu. Begitupun dengan ranking ke bawahnya, sebanyak apapun dan secepat apapun itu nanti terranking Bapak Ibu. Dan kuis ini akan berakhir jika ada satu orang saja yang berhasil menjawab semuanya. Itu salah satu fitur dari Quizlet Bapak Ibu.
Baik, saya mulai. Kita tunggu sebentar. Kita tetap mulai saja. Baik, silahkan Bapak Ibu dijawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Di sini kalau di gurunya akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana? Berhenti ya kuisnya, Bapak Ibu? Kuisnya otomatis berhenti ya ketika ada pemenangnya. Pemenangnya ini atas nama Penguin. Siapa yang ngasih nama Penguin ini, Bapak Ibu? Nah, begitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu, untuk kuisnya, untuk tampilan kuis akan seperti ini. Kuis akan berhenti jika ada Bapak Ibu yang selesai terlebih dahulu, begitu. Waduh, soal matematika sudah lupa. Ya Bapak Ibu, mohon maaf, itu soal matematika, tapi sebenarnya matematika yang dasar. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang kurang familiar terkait dengan bangun ruang seperti limas dan prisma, mungkin seperti itu. Ya, kita mulai lagi ya. Putar lagi. Sekali lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin mencoba atau yang tadi masih belum ikut, kita mulai lagi Bapak Ibu. Bisa kembali ke browsernya untuk memainkan sekali lagi. Ya, kita mulai. Belum paham masuknya. Baik Bu, nanti bisa kita coba lagi Bapak Ibu untuk yang masih tertinggal. Penguin ngecit tuh. Wah, sekarang yang menang Rusa Kutub, Bu Ana. Ini manggilnya Bu Ana sepertinya ya, bukan Bu Ana. Sekarang yang menang Rusa Kutub. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Pertanyaannya nggak muncul. Biasanya kalau pertanyaannya nggak muncul itu Bapak Ibu terkait dengan kendala sinyal, biasanya seperti itu. Andi Buana, wah ini Pak Buana ini sepertinya yang menangkan tadi. Saya belum paham maksudnya gimana. Baik Bapak Ibu, untuk yang tertinggal nanti kita coba lagi ya Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sebentar. Saya stop lagi. Sudah mulai tertarik. Itu gambaran awal, gambaran kasarnya untuk Bapak Ibu terkait dengan kuis yang ada di Quizlet. Nanti ada bentuk pertanyaan yang lain, di mana sebagai evaluasi nanti pertanyaannya muncul satu-satu begitu Bapak Ibu. Kalau yang tadi itu selesai semuanya, ketika ada satu saja yang menyelesaikan kuisnya, ada salah satu pilihan lagi, namanya dalam bentuk evaluasi itu Bapak Ibu di Quizlet, itu akan dimainkan satu pertanyaan. Jadi ketika semuanya sudah menjawab satu pertanyaan, baru bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, begitu Bapak Ibu. Dan tentunya ada batasan waktu juga. Jadi kalau waktunya sudah habis, Bapak Ibu belum sempat menjawab, pertanyaannya akan tetap dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, begitu Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Sepertinya untuk Ibu Wanti ini masuk ke pembuatan akunnya, sudah buat akunnya di sini, bukan ke quizlet.live.
Jadi Bapak Ibu mungkin yang tadi tidak masuk itu karena Bapak Ibu mengaksesnya quizlet.com bukan quizlet.live. Kalau Bapak Ibu masuk ke gamenya, Bapak Ibu perlu akses yang quizlet.live. Tadi itu salahnya. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak masuk ke kuis yang saya selenggarakan tadi karena salah di alamat webnya begitu Bapak Ibu. Kalau yang Ibu Wanti tadi itu tampilan ketika membuat akun atau pertama kali membuat akun. Ini sepertinya melangkahi Bapak Ibu yang lain. Bu Wanti sudah membuat akun sepertinya itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk pembahasan terkait pembuatan akun. Saya tampilkan lagi. Sebentar. Saya sudah di live tapi pertanyaan tidak muncul, tapi pemenangnya muncul. Nah, itu mungkin ada kendala di sinyal ya Bapak Ibu. Kalau kendala sinyal memang seperti itu, biasanya langsung terskip gitu. Terlewati. Yang tadi sudah berakhir Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk pembahasan agar tidak terlalu malam. Jadi dalam ringkas, dalam gambaran yang ringkas, untuk membuat akun itu sangat mudah di Quizlet. Bapak Ibu bisa langsung kunjungi quizlet.com. Jadi kalau untuk membuat akun itu di quizlet.com, beda dengan Bapak Ibu untuk mengikuti kuis langsung tapi tidak mendaftar, tadi bisa langsung dari quizlet.live. Tapi kalau untuk membuat akun, Bapak Ibu kunjungi quizlet.com. Atau kalau di browser biasanya langsung ketikkan Quizlet gitu. Kemudian enter, di pencarian akan muncul nanti Quizlet di bagian paling atas gitu Bapak Ibu. Dari situ kemudian nanti Bapak Ibu diberikan dua pilihan untuk mendaftar, bisa menggunakan media sosialnya berupa Facebook ataupun akun Google, atau bisa Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id, belajar ID, ataupun mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Quizlet Bapak Ibu. Nah, setelah itu akun sudah langsung siap digunakan Bapak Ibu. Mungkin tampilannya seperti ini. Bapak Ibu langsung kunjungi, ini tampilannya kalau saya menggunakan Google Chrome ya Bapak Ibu, langsung ketikkan Quizlet saja, kemudian enter, nanti akan muncul tampilan yang ada Quizletnya Bapak Ibu. Kalau tampilan yang atas langsung diklik, akan muncul seperti ini Bapak Ibu, masuknya seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung praktekkan atau melihat terlebih dahulu Bapak Ibu, menyimak terlebih dahulu. Nanti akan saya praktekkan juga. Ini masih penjelasannya. Nah, di sini ada dua pilihan, Bapak Ibu bisa langsung daftar gratis di pojok kiri bawah atau di pojok kanan atas kalau Bapak Ibu sudah masuk di akun belajar.id sebelumnya atau punya akun email sebelumnya yang sudah masuk di Google Chrome, Bapak Ibu akan diberi pilihan seperti ini. Nah, ini saya diberikan pilihan lanjutkan sebagai Arif ini. Bisa langsung klik ini, akun langsung jadi. Tapi kalau Bapak Ibu yang klik yang bawah sini atau belum menggunakan akun Facebook atau akun Google sebelumnya, Bapak Ibu akan diberikan tampilan seperti ini. Nah, tampilannya tetap di atas ada lanjutkan sebagai Google, lanjutkan dengan Facebook, atau mengisi formulir di sini. Kayak hari, bulan, tahun, dan lain sebagainya, kita masukkan email kita sebagai email untuk konfirmasi, ataupun nama dan nama pengguna dan kata sandi yang kita buat begitu. Setelah diisi semuanya, kemudian centang di sini, saya menerima syarat dan layanan kebijakan privasi Quizlet, kemudian klik daftar. Otomatis nanti akunnya Bapak Ibu akan siap digunakan untuk pembuatan kuis ataupun bergabung dengan kelas-kelas yang lain Bapak Ibu. Baik, mungkin langsung saja kita coba Bapak Ibu. Langsung saya praktekkan di sini. Nah, mungkin tampilan awalnya Bapak Ibu seperti ini kalau di Google Chrome. Langsung ketikkan saja di sini atau bisa Bapak Ibu ketikkan di atas ini. Langsung Quizlet begitu.
Nah, kan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jika sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung klik yang paling atas, Quizlet.com, kartu flashcard dan media belajar digital terbaik, Quizlet. Nah, di sini. Ini muncul lanjutkan sebagai arif atau daftar gratis. Saran saya Bapak Ibu, kalau muncul seperti ini langsung klik yang di sini saja Bapak Ibu. Atau kalau ada pilihan email yang lain, Bapak Ibu bisa pilih email yang lain kemudian lanjutkan dengan Google atau klik daftar gratis di sini Bapak Ibu. Nah, saya lebih menyarankan Bapak Ibu langsung klik yang atas karena dengan klik ini saja Bapak Ibu otomatis langsung jadi akunnya. Kalau yang ini Bapak Ibu perlu mengisikan formulir yang saya tampilkan tadi. Baik, mungkin Bapak Ibu yang sudah klik dari atas, dari lanjutkan sebagai akunnya masing-masing, bisa berkomentar di kolom chat Bapak Ibu. Atau yang tidak muncul seperti ini, bisa komen juga di kolom chat Zoom Bapak Ibu. Sudah, ada yang sudah. Ada yang tidak muncul? Sudah. Memang lebih praktis yang atas ini. Belum, ada yang belum. Ibu Nurbiah belum. Sudah muncul, belum. Nah, kalau cara praktisnya emang paling gampang yang pakai tombol pojok kanan atas ini, Bapak Ibu. Untuk bahasanya biasanya otomatis langsung menggunakan bahasa Indonesia Bapak Ibu, karena kita menggunakan internet di Indonesia biasanya otomatis tersetting bahasa Indonesia, atau kalau enggak muncul bahasa Indonesianya Bapak Ibu bisa kunjungi quizlet.com/id. ID itu kode negara Indonesia, ID ini Bapak Ibu atas ini. Nah itu otomatis nanti bahasanya pakai bahasa Indonesia. Kenapa tanda merah jika diketik nama kita di kolom nama pengguna, Pak? Oh, mungkin untuk Bapak Ibu yang menggunakan cara daftar gratis ini. Nah, untuk Ibu Ratu Dewi itu bisa langsung ditutup saja. Welcome, get started with a class, itu langsung ditutup aja, kelas itu langsung ditutup saja, enggak apa-apa, enggak masalah. Itu sudah jadi akunnya Bapak Ibu. Nah, itu untuk Ibu Aprilita itu sudah selesai juga, akunnya sudah jadi, bisa langsung ditutup notifikasinya, kemudian nanti baru dilanjutkan dengan cara-cara yang lain untuk pembuatan kelas dan lain sebagainya. Ya, kalau sudah begitu tampilannya berarti sudah jadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang beberapa yang tidak muncul kemudian klik daftar gratis seperti ini. Bapak Ibu akan dibawa ke tampilan yang seperti ini Bapak Ibu. Nanti dulu untuk buat kelasnya Bapak Ibu. Maksudnya yang hanya uji coba 30 hari gratis ya. Untuk uji coba itu terserah Bapak Ibu, kalau menggunakan yang uji coba gratis tidak masalah dan nanti tidak perlu dilanjutkan kalau tidak mau membayar. Tidak masalah Bapak Ibu. Kalau enggak yang itu ditutup saja enggak apa-apa untuk tampilannya Ibu Yugiarti. Mohon maaf ini Ibu atau Bapak saya kurang tahu. Untuk yang muncul tampilan uji coba 30 hari gratis itu bisa ditutup saja. Kita beralih ke akun biasa, akun yang gratis saja Bapak Ibu. Kalau mencoba enggak apa-apa, enggak masalah. Untuk Ibu siapa tadi yang muncul merah begitu ketika menuliskan nama pengguna? Ibu Hintamani, kenapa tanda merah jika diketik nama kita di kolom nama pengguna? Nah, kalau tandanya merah itu berarti sudah ada nama pengguna yang lain yang Ibu ketikkan. Jadi misalkan Wicak ini Bapak Ibu. Kalau merah berarti penggunanya sudah ada pengguna atas nama Wicak Bapak Ibu. Atau Ibu Hinta misalkan ketikan di sini Hinta. Nah, tidak tersedia karena sudah ada yang menggunakan nama pengguna ini. Ibu bisa berikan variasi menggunakan tambahan angka, Hinta 1, 2, 3 atau apa, begitu disesuaikan. Kalau sudah centang begini Bapak Ibu, itu berarti
nama penggunanya tersedia dan bisa kita gunakan, gitu Bapak Ibu. Nah, di sini saya praktekkan mungkin yang sulit untuk yang agak rumit untuk yang mengisi formulir. Untuk Bapak Ibu yang bisa langsung menggunakan akun Google dan Facebook itu sangat mudah. Yang lain Bapak Ibu di sini saya contohkan untuk pembuatan melalui formulirnya. Seperti Bu Ginta tadi. Masukkan tanggal lahir yang sesuai. Tanggal lahir saya 17 Agustus Bapak Ibu 1999. Masukkan emailnya Bapak Ibu sesuai dengan email yang aktif karena nanti ada konfirmasinya Bapak Ibu. Kemudian nama penggunanya yang sesuai. Nah, kalau sudah centang-centang seperti ini berarti sudah sesuai Bapak Ibu. Kemudian masukkan kata sandi. Terserah Bapak Ibu mau masukkan kata sandi seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini sebagai apa? Karena Bapak Ibu di sini sebagai guru, pilih yang saya seorang guru. Kemudian pilih yang paling bawah, saya menerima syarat dan kebijakan privasi Quizlet. Kalau ingin untuk apa ya, untuk membuat kuis untuk anaknya juga Bapak Ibu bisa centang saya orang tua begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah klik saya seorang guru dan saya menerima syarat layanan, klik daftar Bapak Ibu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu beberapa yang lain sudah muncul seperti ini. Kita dipersilakan untuk langsung membuat kelas Bapak Ibu. Tapi ini juga bisa kita lewati dengan langsung ditutup Bapak Ibu. Jadi ini opsional ya Bapak Ibu. Kita bisa nanti saja membuat kelas atau bisa langsung sekarang membuat kelas, terserah Bapak Ibu. Di sini bisa langsung ditutup jika Bapak Ibu tidak ingin membuat kelasnya langsung sekarang. Bisa langsung ditutup atau diisikan kelasnya seperti apa. Termasuk nama sekolah Bapak Ibu. Nama sekolahnya sudah terdaftar atau belum gitu. Nah, misalkan saya membuat nama kelasnya itu kelas 6A misalkan. Kelas 6A. Deskripsinya ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian di sini ada aturan kelasnya. Bapak Ibu bisa izinkan anggota kelas lain untuk menambahkan dan menghapus set. Tapi saran saya, Bapak Ibu bisa hilangi centangnya terlebih dahulu sebelum membuat kelas. Karena apa? Kita khawatir nanti murid kita, siswa kita yang kita masukkan ke dalam kelas, takutnya nanti mengotak-atik apa yang ada di dalam kelas gitu. Seperti materi-materi yang sudah kita siapkan bisa dihapus oleh siswa kalau kita aktifkan fitur ini. Nah, kalau kita matikan, berarti anggota kelas itu siswa-siswa kita tidak bisa menghapus materi-materi yang kita siapkan. Dan termasuk terserah ini Bapak Ibu, kalau ingin siswanya itu mengundang siswa yang lain, bisa klik centang ini, izinkan anggota kelas untuk mengundang anggota baru. Gitu. Masukkan nama sekolah, Bapak Ibu terserah masukkan nama sekolahnya di sini. Biasanya kalau sekolah di Indonesia tidak semua terdaftar Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa yang sudah terdaftar, tapi tidak semuanya terdaftar Bapak Ibu. Di sini saya masukkan SD saya saja. Oh, ternyata terdaftar Bapak Ibu kalau SD saya. Biasanya untuk yang terdaftar begini, ada guru yang sudah pernah mendaftarkan sekolahnya Bapak Ibu. Coba kita masukkan sekolah yang lain. Ada sekolah lain di daerah saya. Nah, kalau tidak ada pilihannya di sini, Bapak Ibu tambah sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri, kotanya dimasukkan.
Di sini saya masukkan kabupaten atau kota begitu. Negaranya pilih Indonesia, Bapak Ibu. Indonesia. Indonesia. Nah, kemudian buat kelas. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang sekolahnya tidak terdaftar gitu Bapak Ibu. Setelah selesai nanti akan jadi kelasnya seperti ini, kelas 6A. Kita tinggal mengundang peserta yang lain melalui tautan undangan ini saat ini. Nah, kurang lebih begitu untuk cara pembuatan akun hingga pembuatan kelas begitu Bapak Ibu. Sepertinya sudah banyak Bapak Ibu yang menggunakan. Oh ya, Bapak Ibu yang tertinggal tidak perlu khawatir karena nanti kami siapkan rekamannya, akan kami kirim di grup juga Bapak Ibu, bisa mengikuti kembali. Baik, mungkin untuk pembahasan malam hari ini kita cukupkan sampai itu saja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada kendala bisa langsung ditanyakan terkait dengan kendala-kendalanya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Wicak atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Wah, seru sekali ya Bapak Ibu terkait Quizlet tadi. Bapak Ibu juga telah langsung mengikuti kuis terkait Quizlet tadi. Ada pemenangnya tadi Penguin dan juga ada dari Bapak Andi Buana. Wah, seru sekali dan tentunya Bapak Ibu semakin tertarik untuk bagaimana cara membuatnya ini begitu. Nah, sekarang Bapak Ibu masuki acara diskusi interaktif. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand atau Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kolom chat Zoom. Nah, terkait presensi, sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan menyiapkan dokumennya secara utuh sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir terkait presensi, kemudian Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir terkait rekaman Zoom-nya nanti apakah dibagikan atau tidak begitu. Nah, pasti akan dibagikan dan nantinya Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut atau bahkan praktik secara lebih lanjut. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengaktifkan fitur raise hand, silakan Bapak Ibu bisa juga mengaktifkan videonya begitu. Di sini ada Ibu Heni. Silakan Ibu Heni bisa langsung bertanya seputar Quizlet. Silakan Ibu. Iya, suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar Ibu. Tadi senang sekali terus terang ya. Saya baru masuk tapi ya hampir mirip-mirip lah dengan kuis yang lain. Cuma tadi ada di bagian akhir itu waktu saya mendaftar membuat akun itu saya tidak mengikuti istilahnya mengisi formulir itu tidak sampai semua terisi, tiba-tiba sudah jadi sendiri akun saya. Kebetulan saya sudah masuk pakai akun belajar. Jadi saya tidak disuruh memasukkan email, demikian password, tetapi hanya nama, kemudian tanggal lahir, terus tiba-tiba sudah jadi. Tapi sudah punya akun. Itu. Kemudian pertanyaan saya, apakah akun yang kita miliki malam ini apakah itu nanti bisa berlaku terus atau hanya karena tadi daftar gratis hanya berlaku 30 hari. Kalau misalnya kita ingin memiliki seterusnya semacam Canva dulu waktu kita ikut pelatihan Canva kan itu bisa seterusnya kami miliki dengan hanya membayar katakanlah hari ini 40 itu seterusnya kami bisa miliki. Nah, pertanyaan saya apakah akun Quizlet ini nanti bisa menjadi milik kita seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Heni. Baik, terima kasih Ibu Heni dari Magetan. Silakan Pak Wicak bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Ibu Heni. Baik Bu Heni, menarik sekali pertanyaannya. Mungkin ini juga pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain terkait dengan akun terutama. Jadi terkait dengan masalah yang pertama Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalkan ketika mengisikan formulir kemudian ada di proses itu Bapak Ibu yang sudah pernah login di Facebook ataupun di Google sebelumnya itu otomatis di generate, otomatis dimasukkan oleh Google
didaftarkan otomatis. Biasanya ada yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat lagi, dalam proses pengisian itu otomatis dialihkan oleh Google untuk dibuatkan akun begitu. Jadi tidak masalah Bapak Ibu yang sebelumnya sudah mengisikan tapi belum selesai tiba-tiba sudah jadi akunnya. Jadi nggak masalah terkait itu. Itu akunnya sudah bisa langsung digunakan. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, apakah akun yang kita gunakan ini akan berlaku seterusnya? Sementara Bapak Ibu, untuk Quizlet hingga saat ini untuk fitur gratisnya itu bisa kita gunakan selama-lamanya begitu Bapak Ibu. Selama masih ada platformnya kita bisa gunakan aksesnya itu secara gratis. Namun kita diberi penawaran untuk menggunakan fiturnya full fitur begitu. Ada beberapa fitur itu yang terkunci ketika kita menggunakan akun yang gratis Bapak Ibu, seperti laporan perkembangan siswa, itu tidak bisa kita akses ketika akun kita gratis. Ada fitur-fitur yang lain. Nah, Bapak Ibu, untuk yang gratis itu tidak bisa mengaksesnya, tapi diberi penawaran dari Quizlet 30 hari Bapak Ibu bisa menggunakan fiturnya semuanya, all fitur gitu. Semua fitur akan terbuka dengan mencoba gratis 30 hari. Nah, kalau memang Bapak Ibu ingin sering membuat akun, punya email banyak dan lain sebagainya, silahkan kalau mau mencoba 30 hari kemudian bulan depannya buat akun baru lagi, tidak masalah seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu tidak terlalu penting lah hal-hal yang seperti ini, seperti laporan ini saya tidak perlu mengakses fiturnya, atau mungkin fitur-fitur yang lain, saya rasa fitur yang gratis ini sudah cukup, maka dengan akun gratis itu Bapak Ibu bisa menikmati selamanya begitu Bapak Ibu. Sementara ini untuk selamanya, belum ada ketentuan dari Quizlet ada berapa batasan penggunaan akunnya secara gratis, tidak ada Bapak Ibu. Jadi tetap bisa menggunakan selamanya dan mungkin selama Quizlet masih ada. Dan mungkin satu lagi Bapak Ibu, karena mungkin belum banyak yang menggunakan Quizlet, ini jadi salah satu faktor untuk Quizlet banyak membuka fitur-fiturnya gitu. Kadang-kadang seperti platform-platform yang sudah kita tahu kayak Quizizz, kemudian Mentimeter dan lain sebagainya, setiap ada perkembangan banyak yang mengikuti, banyak yang jadi banyak yang membuat akunnya, lama-lama fitur gratisnya dipangkas begitu. Ya kita doakan saja semoga di Quizlet ini fitur-fitur gratisnya akan tetap bisa kita akses seperti yang sekarang gitu Bapak Ibu. Mungkin cukup Bu Eni atau mungkin ada tambahan lain Bu Eni? Masih Pak, tadi yang ini waktu terakhir kita disuruh membuat kelas, kemudian memasukkan sekolah. Saya tadi sudah mencoba, kebetulan sekolah saya belum ya. Terus tadi kan katanya tambah-tambah itu, saya mencari itu di mana ya? Tadi nggak ketemu itu, yang membuat sendiri itu. Iya. Mungkin saya tampilkan lagi ya Bapak Ibu. Nah, Quizlet ini bukan buatan Indonesia ya Bapak Ibu. Untuk kelasnya, kalau sudah pernah didaftarkan kelas, sepertinya otomatis pembuatan kelasnya itu di sekolah yang sama Bapak Ibu. Saya coba dulu. Nah, ini kelas yang sebelumnya saya buat. Saya tambahkan kelas. Buat kelas. Nah, ini otomatis nama sekolahnya. Untuk Bapak Ibu yang sekolahnya itu tidak muncul ketika dicari seperti ini, misalkan SD apa gitu, ketika dicari tidak ketemu, tidak muncul di pilihan ini, Bapak Ibu bisa langsung ke paling bawah. Mungkin setelah mengetikkan beberapa kata yang sekiranya itu ada penjabarannya, misalkan SD Islam seperti ini. Nah, di sini kan nggak ada yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau. Karena tidak ada, kita tambahkan sendiri begitu Bapak Ibu. Jadi dari tampilan awal untuk masukkan nama sekolah kan kosong ini. Nama sekolah, kita masukkan sekolah kita, misalkan SDK apa misalkan ya. Jember. Enggak. Nah, karena enggak ada, kita tambahkan sendiri.
Nah, untuk tambahkan sendiri ini kita masukkan nama sekolahnya, masukkan kota tempat sekolah tersebut, kemudian pilih negara. Kalau kita pilih Indonesia, otomatis nanti negara bagian itu akan hilang karena Indonesia tidak ada negara bagiannya. Bentuk negaranya berbeda. Kita cari Indonesia. Nah, seperti ini. Nama sekolah sudah, masukkan kota sudah, kemudian klik buat kelas, gitu Bapak Ibu. Itu cara membuat kelasnya. Mungkin cukup Bu Eni ya, terkait pembuatan kelas. Jadi harus diketik terlebih dahulu, kemudian nanti akan muncul di paling bawah itu tambahkan kelas gitu, tambahkan sendiri begitu. Sementara belum ketemu, tapi nanti saya cari. Soalnya punya saya berbahasa Inggris ini. Oh, ya Bapak Ibu. Nanti coba saya. Baik. Sebelum lanjut Mbak Melisa, mungkin saya tampilkan lagi terkait bahasanya. Mungkin Bapak Ibu beberapa itu tidak muncul dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu ketika mengakses quizlet.com, ini setelah garis miring di belakangnya itu klik ketikan ID. Nah, otomatis nanti berubah ke bahasa Indonesia Bapak Ibu. Atau biasanya itu mengikuti settingan dari Chrome-nya Bapak Ibu. Nah, di sini pengaturannya pun pengaturan bahasa sepertinya tidak diatur. Oh, ini sepertinya. Oh ya Bapak Ibu, untuk atur bahasanya kalau tadi dengan cara /id tidak bisa, ini Bapak Ibu, saya temukan di profil. Jadi Bapak Ibu akses profil, di gambar profilnya di atas, kemudian klik pengaturan. Nah, di pengaturan ini kita bisa tentukan foto profilnya apa, karakter-karakternya di sini disediakan karakter-karakter hewan atau bisa unggah foto sendiri. Kemudian bisa aktifkan mode malam atau tidak. Kita sebagai guru atau murid bisa disetting di sini, dan bahasa ternyata bisa disetting di sini Bapak Ibu. Selain menggunakan cara yang atas, yang tadi, kita bisa setting bahasanya seperti ini di sini. Bahasa Indonesia. Mau bahasa Cina juga bisa Bapak Ibu. Atau bahasa yang lain. Nah, kalau sudah disetting, saya contohkan pakai yang English UK, ubah bahasa. Bahasanya seperti ini. Kita ubah lagi ke bahasa Indonesia. Kemudian klik change your language. Nah, otomatis bahasa Indonesia seperti ini. Nah, ini juga menjawab pertanyaan mungkin Bapak Ibu yang lain gitu. Terkait dengan bahasa. Baik. Silakan Mbak Melisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Wicak atas penjelasannya terkait tadi waktu daftar. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa tadi juga yang di kolom chat Zoom ternyata langsung auto sendiri. Nah, itu tidak perlu khawatir. Kemudian terkait Quizlet ini untuk 30 hari masanya itu adalah masa di mana Bapak Ibu bisa menggunakan fitur secara semuanya begitu, all fitur begitu. Nah, kemudian terkait bahasa tadi juga setelah dijelaskan oleh Pak Wicak, di mana Bapak Ibu bisa klik pada bagian profil, kemudian pengaturan, dan pilih bahasa, begitu. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini ada Ibu Ade Hastuti. Silakan Ibu Ade bisa langsung bertanya kepada Pak Wicak seputar Quizlet tadi. Silakan Ibu Ade. Apakah masih bisa mendengarkan suara dari kami? Silakan Bu Ade Hastuti. Baik, mungkin kita bisa ke pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom saja, Pak. Sembari menunggu Bapak Ibu yang lain. Silakan Pak, bisa langsung ditanggapi terkait beberapa pertanyaan yang ada. Nah, Bapak Ibu, sepertinya banyak yang bertanya ya terkait dengan Quizlet ini. Terkait dengan kuisnya ataupun nanti mengelola kelas, Bapak Ibu, kita akan bahas di hari kedua. Untuk hari pertama kita fokuskan untuk pembuatan
akun terlebih dahulu Bapak Ibu. Terkait dengan pembuatan kelas, nanti kita bisa bahas lebih lanjut di pertemuan kedua. Ini ada yang bertanya terkait dengan akun gratis hanya 30 hari. Ini sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu, terkait dengan akun 30 hari gratis, itu 30 hari percobaan yang premium Bapak Ibu. Jadi 30 hari diberi percobaan premium untuk kita mencoba semua fiturnya. Kemudian jika dalam waktu 30 hari itu kita tidak memperpanjang gratisnya begitu, tidak memperpanjang fitur premiumnya, maka akun kita dikembalikan ke akun gratis begitu. Jadi tidak hangus atau tidak dihapus akun kita. Mau langganan, untuk langganan ada berapa dolar gitu Bapak Ibu. Di sini ada, mungkin kita bahas lebih lanjut di pertemuan kedua saja terkait dengan harganya, karena itu melibatkan dengan fitur-fitur yang lain gitu. Bedanya untuk yang gratis dan berbayar, yang pertama terkait dengan fitur kelas tadi, kemudian ada yang lebih utama Bapak Ibu, untuk yang gratis itu tidak bisa mengunggah video Bapak Ibu, tidak bisa mengunggah video ataupun apa ya, kalau suara masih bisa kan, kalau video dan kemudian laporan perkembangan diri dari siswanya itu tidak bisa kita akses untuk yang gratis. Jadi beberapa hal yang berbeda mungkin akan kita paparkan lebih lanjut. Tutorial kita lanjutkan di hari kedua Bapak Ibu untuk tutorial lebih lengkapnya. Apa kelemahan dan kelebihan berbayar dan gratis? Sebenarnya untuk kebutuhan pembelajaran sehari-hari, saya kira dengan fitur yang gratis itu sudah cukup Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu ingin yang lebih expert lagi dengan masukkan video dan media-media yang lain, itu perlu yang berbayar. Tapi kalau hanya gambar-gambar, apalagi gambar yang sudah tersedia di Quizlet, itu tidak perlu yang berbayar. Yang gratis saja sudah cukup Bapak Ibu. Dan mungkin kayak laporan perkembangan diri siswa, itu bisa kita catat menggunakan platform yang lain, atau kita buat secara manual menggunakan Excel gitu, seperti biasanya. Kalau laporan-laporan seperti itu. Karena kalau kita menggunakan fitur yang berbayar, sepertinya lumayan mahal Bapak Ibu untuk langganannya tiap bulan. Untuk pembuatan kelas, ya mungkin sepertinya Bapak Ibu banyak yang bertanya terkait pembuatan kelas. Saya tampilkan dulu sekali lagi Bapak Ibu terkait pembuatan kelas ini. Sebenarnya akan kita bahas lebih lanjut, namun tidak apa-apa lah, kita kasih sedikit spoiler gitu Bapak Ibu. Nah, di halaman awal Bapak Ibu, di halaman awal ketika kita pertama kali masuk Quizlet, kita akan ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian kita klik yang atas ini buat, atau kalau dalam bahasa Inggris create. Nah, kita mau buat kelas, kita buat set bahan pelajaran, kita buat folder juga bisa. Ada 3 pilihan ini, kita pilih salah satu. Yang pertama biasanya kita buat kelas terlebih dahulu kalau belum ada kelas. Nah, klik kelas, kemudian kita masukkan nama kelasnya seperti apa. Tadi saya sudah buat kelas 6A. Kemudian mungkin di sama-sama SD ya, kita buat kelas 6B. Deskripsi ini opsional. Kemudian pilihan di sini saya sarankan untuk dimatikan agar siswa tidak bisa mengutak-atik materi yang sudah kita siapkan. Untuk yang ini terserah bisa dihidupkan atau dimatikan fitur yang ini. Kemudian kita pilih nama sekolah kita, Bapak Ibu. Nama sekolah bisa Bapak Ibu masukkan sesuai dengan sekolahnya masing-masing. SD apa misalkan. Di sini saya coba masukkan SD saya. Ada pilihannya karena sebelumnya saya pernah membuatnya. Kalau belum ada, Bapak Ibu klik tambahkan sendiri ini. Nanti otomatis dibawa ke halaman pembuatan kelas.
Setelah halaman pembuatan kelas itu selesai, nanti otomatis kelasnya itu jadi. Nah, kalau sudah selesai pembuatan kelas, Bapak Ibu bisa akses kelasnya itu dari sini Bapak Ibu. Dari profil, di gambar profil kita di pojok kanan atas, klik profil Bapak Ibu. Klik profil. Nah, di sini kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Prestasi, set bahan pelajaran yang pernah kita buat. Ini materi-materi yang pernah kita buat. Satu paket materi begitu Bapak Ibu. Kemudian solusi yang diverifikasi oleh para ahli ini mungkin lebih expert lagi, folder yang pernah kita buat, ataupun kelas. Nah, kita kan sudah membuat kelas sebelumnya. Nah, ini kelas 6A yang pernah saya buat sebelumnya, akan muncul di kelas ini. Jadi langkahnya, klik foto profilnya di pojok kanan atas, kemudian klik profil Bapak Ibu. Kemudian pilih yang kelas untuk melihat kelasnya. Nah, untuk pilih kelasnya, kalau ada pilihan yang lain silakan dipilih. Di sini saya pilih kelas 6A dan kita akan dibawa seperti ini. Nah, ini fitur yang dikunci untuk fitur yang berbayar Bapak Ibu, kemajuan ini atau perkembangan siswanya atau peserta kelasnya Bapak Ibu. Ini yang dikunci. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang penasaran, uji coba gratis itu per tahunnya setelah 30 hari itu kita membayar $36. Kita bisa konversikan berapa ya? Per bulannya itu $3. $3 kalau sekarang itu berarti 45.000 Bapak Ibu. 45.000 lah. 45 sampai 50.000 per bulan. Itu kalau kita mau langganan yang berbayar. Kelebihannya kita bisa menyesuaikan, termasuk kuisnya itu bisa kita kontrol penuh. Kemudian kita bisa melihat kemajuan siswa. Jadi laporan pengembangan dirinya dari siswa sudah mengakses apa saja itu bisa kita pantau. Tapi kalau versi yang gratis kita tidak bisa pantau siswa itu sudah belajar apa saja, sudah mengakses materi yang mana saja, kita tidak tahu. Tapi kalau versi berbayar, kita bisa tahu semuanya. Jadi siswa kalau misalkan kita tanyai, sudah belajar yang mana, mereka tidak akan bisa bohong, ataupun kita bisa membuktikan kalau mereka sudah pernah belajar apa saja. Gitu. Kontennya lebih kompleks, karena kalau yang berbayar ini banyak pilihannya, opsi pilihan ganda bisa dihidupkan, walaupun yang di gratis juga ada ini Bapak Ibu. Oh iya, yang terutama iklan Bapak Ibu. Kalau kita akses yang gratis itu ada iklannya Bapak Ibu. Biasanya akan muncul iklan-iklan Bapak Ibu. Nah, seperti ini, ada iklan-iklannya. Kalau yang berbayar, iklan ini hilang Bapak Ibu. Ya, kadang mengganggu ya ketika kita menyiapkan pembelajaran di sini, kemudian muncul iklan seperti ini, kadang mungkin mengganggu. Tapi menurut saya tinggal ditutup. Kalau yang ketika kita membuat set pembelajaran, itu tinggal kita tutup saja. Tidak terlalu mengganggu, hanya saja pemandangan-pemandangan seperti ini mungkin kurang enak gitu Bapak Ibu. Nah, yang ditawarkan berbayar ini, iklannya dihapus Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini rangkumannya: kemajuan kelas, mengadaptasi Quizlet Live, alat kreasi canggih, fitur untuk membuat fokus belajar tanpa gangguan iklan, akses set offline, seperti itu. Oh iya, bisa aksesnya itu offline Bapak Ibu. Kalau yang berbayar, tentunya menggunakan aplikasi. Kalau menggunakan web sama saja atau online Bapak Ibu. Nah, itu saja mungkin terkait dengan letak kelasnya dan perbedaan yang berbayar dan yang tidak berbayar atau gratis. Pak Wicak, kemudian terkait penambahan kelas tadi, apakah kelas tersebut bisa dihapus juga Pak Wicak? Bisa Bapak Ibu. Kalau menghapus kelas juga ada pilihannya. Tadi ketika kita membuat kita di halaman kelas tadi, kita bisa menghapus
kelas, bahkan folder, dan lain sebagainya bisa kita hapus jika tidak kita inginkan atau ada kesalahan dalam pembuatannya, Bapak Ibu. Nah, kita kembali di sini, Bapak Ibu, di kelas, diklik dulu kelasnya, Bapak Ibu. Nah, di pojok kanan atas, di sini ada titik 3 horizontal. Ini bisa kita pilih, ubah, atau misalkan ada perubahan nama ataupun ada kesalahan yang lainnya kita bisa ubah, atau jika tidak kita inginkan adanya kelas ini lagi kita bisa hapus atau keluarkan semua anggota juga bisa. Misalkan nih Bapak Ibu buat untuk kelas 6A, kemudian ada kenaikan kelas kan, otomatis dari kelas 5 naik ke kelas 6. Kalau begitu kita bisa langsung keluarkan semua anggota untuk masukkan anggota yang baru. Atau kita buat yang baru, kelas yang baru dengan nama yang sama dengan menghapus yang lama. Itu juga seperti itu. Lebih efektif kalau Bapak Ibu keluarkan semua anggota kelas, keluarkan semua anggota, kemudian nanti baru undang anggota kelas yang baru seperti itu. Jadi di sini caranya Bapak Ibu. Kita bisa tambahkan set pembelajaran atau materi-materinya, kita bisa tambahkan dan yang lain sebagainya, tambahkan anggota, folder dan lain sebagainya Bapak Ibu. Mungkin itu Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Wicak. Mungkin kita ke satu pertanyaan lagi Pak Wicak. Ini ada dari Ibu Triani. Pak, saya mau bertanya, kalau anak-anak mengerjakan kuisnya, apakah mereka bisa buka aplikasi lain untuk searching jawaban kuisnya? Karena kalau di Google Form kan bisa buka aplikasi lain, begitu Pak Wicak. Kalau untuk kuis Bapak Ibu, kan ada 2 macam. Untuk yang satunya belum kita coba, akan kita coba di kemudian hari. Menurut saya karena ini Quizlet seperti Quizizz lah ya, seperti Google Form juga, ada kemungkinan siswa bisa membuka aplikasi yang lain. Tapi kalau menggunakan Android, saya belum mencoba Bapak Ibu, tapi saya akan pastikan terlebih dahulu apakah siswa bisa membuka aplikasi yang lain atau tidak. Yang jelas, karena ini sistemnya kuis, pasti ada batasan waktu. Kalau yang kita coba tadi, itu kan akan berakhir ketika ada satu saja yang selesai duluan. Dan untuk salah satu macam lagi yang belum kita coba, itu akan selesai kira-kira waktunya untuk satu pertanyaan itu hanya 30-20 detik saja. Jadi dengan waktu terbatas tersebut, saya kira siswa-siswa akan sangat terbatas untuk googling atau searching jawaban dari pertanyaan tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Wicak. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak yang menarik dari Ibu Dewi. Untuk bahan-bahan soal kuis, apakah bisa di-copy dari dokumen kita dan bisakah dengan soal yang berbahasa Arab? Begitu Pak. Oh ya, untuk soal-soal yang bahasa Arab, kemungkinan bisa Bapak Ibu tergantung keyboardnya support atau tidak. Nanti kalau Bapak Ibu sudah siapkan tulisan Arab sebelumnya, Bapak Ibu bisa langsung pastekan karena di sini juga mendukung bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Arab dan bahasa Cina Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa siapkan terlebih dahulu, kemudian nanti tinggal dikopas saja di kolom pertanyaannya. Kita akan membuat set pertanyaan di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi bisa untuk pembuatan seperti itu. Baik Pak, berarti untuk copy paste dari dokumen misalkan dari Word ke Quizlet-nya bisa berarti ya Pak? Yang sudah saya coba bisa untuk langsung copy, tapi untuk ekspor masih belum ada fiturnya Bapak Ibu. Ya semoga ada fitur ekspor sehingga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk Excel begitu bisa langsung diekspor dalam bentuk pertanyaan di Quizlet. Untuk sementara ini sepertinya masih belum ada fitur tersebut. Jadi harus kopas satu persatu mungkin seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Wicak. Dan terkait mungkin Bapak Ibu di sini semangat sekali Pak untuk langsung membuat kuisnya di Quizlet ini. Semangat sekali karena ini ada banyak sekali Bapak Ibu yang bertanya bagaimana fitur-fiturnya, ada apa aja. Dan Bapak Ibu silakan bisa dinantikan begitu pertemuan kedua dan ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan sampai pertemuan kedua dan ketiga diskusi interaktif melalui Zoom meeting ini terlewati. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Pak, ini ada lagi untuk Quizlet
yang 30 hari gratis ini Pak, apakah juga bisa mewadahi terkait mode offline-nya juga Pak? Untuk yang offline itu Bapak Ibu bisa mengaksesnya kalau yang 30 memanfaatkan fitur 30 hari gratis itu juga bisa memanfaatkan untuk fitur offline-nya Bapak Ibu. Tapi itu offline dalam apa ya? Dalam artian Bapak Ibu sudah menyiapkan sebelumnya. Jadi sudah membuat set sebelumnya. Jadi kalau untuk pembuatan setnya atau pembuatan materinya, masukkan materi ke Quizlet itu harus online Bapak Ibu. Tapi untuk pelaksanaan kuisnya Bapak Ibu bisa dengan offline, dengan cara offline. Kalau berlangganan yang 30 hari gratis itu atau berlangganan yang berbayar tiap bulan. Itu baru bisa. Kalau tidak berlangganan harus online Bapak Ibu. Itu. Baik Pak Wicak, terima kasih atas pemaparan materinya dan juga tanggapan-tanggapannya. Dan di sini banyak sekali Bapak Ibu yang antusias sekali ingin segera membuat dan ingin segera eksekusi. Dan jangan lupa Bapak Ibu tetap Bapak Ibu hadir di pertemuan kedua dan ketiga karena akan banyak materi yang lebih menarik tentunya untuk pembuatan kuis menggunakan Quizlet ini. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi bertanya terkait pembayarannya yang premium atau Quizlet Pro, tadi Bapak Icek juga telah menjelaskan bahwasanya 36 US dollar per tahun, di mana jatuhnya per bulannya itu karena $3. Begitu Bapak Ibu. Jika memang Bapak Ibu ingin premium atau Quizlet Plus, silakan Bapak Ibu bisa berlangganan tersebut, berlangganan Quizlet Premium tersebut. Jika Bapak Ibu memang ya sudah saya menggunakan seadanya saja, silakan nanti. Dan bagi Bapak Ibu yang masih banyak pertanyaan terkait apakah untuk soal matematika bisa menggunakan equation, nah nanti di pertemuan kedua dan ketiga akan dibahas secara lebih detail oleh Bapak Wicak. Dan pada pertemuan ini fokus utama kita terkait bagaimana Bapak Ibu mengenal Quizlet dan bagaimana Bapak Ibu bisa mendaftar kemudian mengenal Quizlet tersebut. Semoga untuk pertemuan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu di sini, semoga mendapatkan ilmu yang lebih terkait Quizlet dari yang Bapak Ibu tidak tahu tentang Quizlet, Bapak Ibu bisa mengetahui dan ternyata menarik sekali ya Bapak Ibu Quizlet, dan ternyata tidak hanya kuisis, tidak hanya Kahoot saja kuis pembelajaran itu, akan tapi dengan Quizlet pun Bapak Ibu bisa menggunakannya di kelas nantinya. Kami ucapkan terima kasih Pak Wicak atas pemaparan materi yang luar biasa sekali, di mana Bapak Wicak telah menjelaskan secara detail dan juga semangat dan tetap semangat Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan workshop virtual ini. Tentunya kami Bapak Ibu untuk presensi Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi karena nantinya kami akan membagikannya melalui WhatsApp group begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu cukup menyimak, belajar, fokus belajar, berkarya dan berinovasi begitu, tidak perlu memusingkan atau membingungkan terkait presensinya bagaimana, kemudian nanti linknya di mana, kemudian materinya gimana, rekaman Zoom-nya bagaimana, karena nanti semuanya akan kami bagikan secara lengkap dan utuh, di mana saat diskusi interaktif pada malam hari ini Bapak Ibu cukup menyimak, kemudian Bapak Ibu jika memang ingin praktek, silakan Bapak Ibu bisa praktek menggunakan device yang berbeda. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin untuk pertemuan pertama pada malam hari ini Bapak Ibu di kelas workshop virtual kuis pembelajaran dengan Quizlet bisa kita cukupkan. Dan bagi Bapak Ibu yang masih memiliki beberapa pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya melalui WhatsApp group karena di sana juga telah bergabung Bapak Wicak. Bapak Wicak ini sangat berkompeten sekali dalam media pembelajaran berbasis teknologi Bapak Ibu. Jadi silakan di sana Bapak Ibu gunakan waktu sebaik mungkin untuk bertanya, untuk menggali lebih lanjut terkait Quizlet ini. Jadi jangan malu-malu begitu ya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama belajar di sini. Belajar, berkarya, dan berinovasi bersama dengan Guru Inovatif Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wicak dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual yang antusias sekali pada malam hari ini, di mana semangatnya masih tetap membara walaupun malam hari waktunya Bapak Ibu istirahat, tapi Bapak Ibu masih ingin belajar dan terus belajar terkait bagaimana penggunaan atau pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Baik Bapak Ibu, kami akhiri pertemuan pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan ada hal-hal yang kurang berkenan.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu.